Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 4. Berawal dari ketidaksengajaan. Setibanya di rumah, Ratu langsung berjalan menaiki anak tangga untuk sampai di kamarnya. Dia tidak melihat siapapun di rumah selain Mbak Lilis yang telah bekerja sebagai asisten rumah tangga sejak umurnya 3 bulan. Jarang sekali dia dan mama papanya berkumpul bersama di rumah. Kenapa sih aku lebih sering berdua aja di rumah sama Mbak Lis? Mama papa selalu aja sibuk dengan urusan pekerjaan. Padahal ini hari pertamaku sekolah. Lirih Ratu dalam hati sebelum dia mengganti seragam sekolah dengan baju rumahnya. Setelah mengganti pakaiannya, Ratu langsung merebahkan badannya di atas ranjang besar yang berwarna serba pink. Menatap langit-langit kamarnya tanpa memikirkan hal apapun, hingga akhirnya tertidur pulas. Dering alarm mengagetkan Ratu hingga membuatnya terbangun dari tidurnya. Dengan setengah sadar dan malas dia meraih ponselnya yang dia letakkan di atas meja di sebelah ranjangnya, membukanya dan mematikan alarmnya yang berdering sangat kencang. Ternyata sudah hampir waktu maghrib gumam. Ratu dalam hatinya dan bangkit untuk bersiap mandi. Ratu menuruni tangga dan berjalan menuju meja makan. Terlihat Mbak Lilis tengah sibuk memindahkan masakannya dari wajan ke dalam wadah. "Mbei, Mama Papa belum ada pulang ya?" tanya Ratu penasaran. "Belum ada non," balas Mbak Lilis sambil terus sibuk dengan urusannya. "Hari ini masak apa Mbak?" tanya Ratu dengan topik yang lain karena malas memikirkan Mama dan Papanya. "Ini Mbak masakin udang balado dan sayur asam," balas Mbak Lilis lagi sambil menyajikan masakannya di atas meja makan. "Tampaknya sangat anak nih Mbak," sambut Ratu dengan semangat dengan mata yang berbinar. Malam itu untuk kesekian kalinya Ratu menikmati makan malamnya sendirian. Sepi, hening, hanya ada dia dan makanan di atas meja. Tidak ingin pusing memikirkan kesendiriannya, Ratu dengan lahap menikmati makanannya hingga habis tidak tersisa. Setelah kenyang, Ratu memindahkan bekas piring makannya ke atas washtub dan membiarkannya. Saat dia hendak berjalan kembali ke kamarnya, tiba-tiba Snowy berlari ke arahnya. Kucing lucu berwarna putih salju itu juga selalu jadi teman bermainnya di rumah selain Mbak Lilis, kesayangannya berlari ke arahnya. Ratu menghentikan langkahnya dan membungkuk mengambil Snowy untuk mengajaknya bermain. "Snowy, maaf ya seharian aku belum ada main sama kamu," ucap Ratu dengan gemas sambil mengelus-elus bulu halus. Snowy, kucing lucu itu tampak memahami perkataan Ratu dan membalasnya dengan suara khasnya seekor kucing. Ratu terus mengeluar bagian kepala Snowy dengan lembut. "Snowy udah makan? Mau makan lagi?" tanya Ratu seolah-olah dia benaran bisa berbicara dengan hewan. Snowy pun menyambut pertanyaan Ratu dengan suaranya miau-miau. "Oke, kita ambil makanan kamu yuk." Ratu berjalan ke arah dapur untuk mengambil makanan kucing kesayangannya itu, memberinya makan dan memperhatikannya dengan penuh kasih sayang. Snowy selalu menikmati makanannya dengan lahap meski sebenarnya ia sudah diberi makan oleh Mbak Lilis. Ratu tersenyum memperhatikan tingkah lucu Snowy yang terus makan sehingga tubuh kucingnya itu menjadi gemuk dan sehat. Setelah selesai makan, Ratu kembali mengangkat Snowy dan mengembalikannya ke tempat khususnya yang tidak jauh dari dapur, tepatnya di bawah tangga. Kemudian dia kembali ke kamarnya. Ratu berjalan ke arah meja belajarnya yang berada tepat di samping jendela kamarnya. Dia membiarkan jendela itu tetap terbuka dan menikmati angin yang menyentuh kulitnya. Menatap ke arah langit untuk beberapa saat. "Tidak ada bintang hari ini," gumamnya dalam hati. Ratu menutup jendela kamarnya namun membiarkan tetap terbuka sedikit. Dia kembali duduk di kursi meja belajarnya untuk memulai belajar. Membuka tas yang sejak pulang sekolah memang dia letakkan di atas meja belajar dan mengeluarkan beberapa buku untuk dia pelajari. Meski materi yang akan dia pelajari malam hari itu belum dia dapatkan dari guru di sekolahnya, akan tetapi Ratu tetap semangat untuk memahaminya, membaca dan juga menghafalnya materinya. Dia juga mulai mencoba mengerjakan beberapa soal untuk menguji kemampuannya. Meskipun dia hanya belajar sendiri, hampir 1,5 jam berlalu.
Ratu menutup bukunya dan menyimpannya kembali ke dalam tasnya. Dia menutup kembali jendela kamarnya dan kali ini benar-benar tertutup. Ratu berjalan kembali ke arah tempat tidurnya dan merebahkan badannya. Mengambil ponselnya yang sedari sore tadi berada di atas nakas dan membukanya. Aku lupa buka pesan chat dari Mama, gumamnya sambil membuka pesan dari sang ibu. Sayang, Mama hari ini tidak pulang ke rumah ya, karena masih ada kerjaan yang belum selesai. Ratu sama Mbak Lilis dulu ya sayang. Mama sayang kamu. Ratu menghela nafas dan tidak membalas pesan dari mamanya. Dia selalu kecewa karena pesan dari mamanya selalu saja tentang tidak bisa pulang karena kerjaan yang belum selesai. Ratu menutup pesan chat dari mamanya dan melihat-lihat status dari kontak orang-orang yang dia simpan. Notifikasi tanda pesan masuk membuatnya kembali ke room chat. Ternyata ada pesan dari papanya. Dia membuka dan membacanya, isi pesan yang sama seperti mama. Ratu tidak membalas pesan itu dan menutup ponselnya dan menaruhnya kembali di atas meja nakas di samping tempat tidurnya. Ratu mengatur posisi untuk siap tidur. Menarik selimut lembut berwarna pink yang dibelikan mamanya beberapa minggu yang lalu, dia menatap langit-langit kamar yang hanya ada sedikit cahaya. Sungguh tidak enak jati anak tunggal, gumamnya dalam hati. Dia kembali mengingat masa kecilnya yang lebih sering sama Mbak Lilis daripada mama dan papanya. Meski tidak kekurangan apapun, namun Ratu tetap merasa ada yang kurang darinya. Ratu menyeka air mata yang jatuh dari sudut matanya. Gak boleh sedih Ratu, gak boleh nangis, harus bersyukur dan tetap bahagia karena mama papa masih bisa kasih segalanya yang lo butuhin. Ratu terus menghibur dirinya sendiri setiap malam sebelum tidurnya. Kebiasaan yang sejak kecil dia lakukan sendiri sebelum akhirnya dia tertidur pulas. Tapi malam ini tidak. Ratu memposisikan tidurnya miring ke arah kanan. Dia tidak memikirkan apapun, juga belum bisa tertidur. Pikirannya kembali membuatnya mengingat hari ini di sekolah. Wajah Krishna muncul dalam ingatannya. Benarkah gue satu sekolah sama Krishna? Tapi dia tampak tidak asing. Sepertinya gue pernah berpapasan dengannya di sekolah dulu. Tapi di mana ya? Ratu berusaha mengingat-ingat wajah Krishna. Tiba-tiba dia bangkit duduk dari tidurnya. Anak laki-laki itu, teriak Ratu tanpa sadar setelah dia menyadari dia pernah hampir tabrakan dengan Krishna di tangga sekolah. Gak mungkin, gak mungkin. Ratu menggeleng-gelengkan kepalanya dan menutupi wajahnya. Berharap itu laki-laki itu bukan Krishna. Oke, Ratu tenangkan diri loh. Itu bukan Krishna. Bukan. Pokoknya bukan. Jangan dia. Jangan Krishna. Ratu berusaha menenangkan dirinya sendiri dari pikirannya sebelum. Akhirnya dia kembali merebahkan badannya dan kemudian tertidur. Bersambung,